Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Selama 1 minggu Tuhan sudah memberkati kita, melindungi, memelihara kita, memberikan kepada kita kesehatan. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikannya kepada kita. Dan saat ini adalah bagian kita untuk boleh memuliakan Tuhan, untuk bermazmur baginya. Untuk kita boleh menaikkan puji-pujian untuk Tuhan kita yang begitu sangat baik bagi hidup kita. Dan biarlah sama apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Mazmur. Ya, kita coba baca saudaraku dalam Mazmur 146 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayatnya yang kedua, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selama nafas kehidupan masih Tuhan izinkan ada dalam diri kita, selama kita masih hidup di dunia ini, bagian kita adalah memuliakan Tuhan. Bagian kita adalah bermazmur baginya. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua, kita mulai ibadah kita. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Semua Tuhan, kebaikan Tuhan, semua berkat-berkat-Mu yang kami terima selama 1 minggu berlalu. Kami bersyukur semuanya Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau mulai ibadah kami. Jadilah ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, dan di dalam Roh Kudus ibadah kami boleh jadi pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, kita boleh berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama beribadah. Walaupun masih online, tapi itu tidak membuat sukacita kita berkurang, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita mau angkat pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
bersukacita dalam Tuhan ya, bergembiralah di dalam Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Saudara, musim dalam kehidupan kita akan selalu berganti, tetapi percayalah bahwa kasih Tuhan itu tetap abadi dalam hidup kita. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan hanya menginginkan saat ini, saudara, untuk kita percaya penuh kepadanya. Kita percaya akan semua kebaikan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, dan memang hanya Tuhan yang menjadi penolong yang sejati dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi.
tidak akan terjatuh, kami tahu, tanpa seizin Engkau Tuhan. Karena kami anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami mempunyai Tuhan yang bahkan mau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhan akan selalu menjaga kami. Selalu menjagaku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita, bahkan Dia mengenyangkan kita. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan, tetapi Tuhan akan selalu mengenyangkan kita dengan semua kebaikan Tuhan. Saatnya saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Bapa begitu baik bagi kita. Yang kita butuhkan saat ini adalah perkenanan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita mau angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku.
Salam. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinanmu, supaya boleh kami Tuhan sementara berdiam diri, kami boleh menjadi pendengar yang terbaik. Dan boleh Tuhan, apa yang kami dengarkan pagi hari ini, itu boleh Tuhan menyatu dengan jiwa kami, dengan roh kami. Kami dikuatkan Tuhan, disegarkan kembali iman kami sehingga boleh kami semakin kuat, semakin teguh di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga yang menyampaikan supaya boleh Roh Kudus yang menolong dia, memimpin dia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan yang tadi bangkit berdiri, sekarang boleh duduk. Ya, dan kita sekarang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita dipanggil untuk memberkati. Ini adalah tema yang spesial, tema yang khusus. Saya tidak mengerti ya tema apa yang Tuhan akan berikan, tapi tiba-tiba itu muncul dalam hati saya. Kita dipanggil untuk memberkati. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau keadaan kita juga dalam keadaan sulit? Tuhan tidak pernah, saudaraku, menunggu keadaanmu baik baru engkau memberkati. Tapi yang Tuhan mau adalah kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Mungkin ada di antara kita yang berkata, bagaimana saya bisa memberkati orang lain sementara kehidupan saya juga saat ini begitu kesulitan. Saya tidak bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Karena saya juga, diri saya, keluarga saya saat ini juga sedang dalam kesulitan. Saya mau katakan kepada saudara, saudara sudah mengalami berkat Tuhan. Saudara sudah menerima berkat Tuhan. Walaupun saudara sekarang ini sedang merasakan bagaimana sulitnya kehidupan. Engkau sedang merasakan kesulitan dalam kehidupanmu. Tapi saya mau katakan bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberkati engkau. Tapi engkau tidak menyadarinya. Memang memberkati dengan diberkati itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu adalah satu paket. Kalau kita memberkati, maka kita sebaiknya terlebih dahulu diberkati. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan melihat secara materi saja. Tapi kalau kita melihat, saudaraku, keadaan kita, tangan kita masih bisa bergerak, itu tandanya bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan masih memberikan kepada kita kaki, sehingga kita bisa berjalan. Itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan kepada kita mata, masih bisa melihat. Tuhan memberikan kepada kita mulut, masih bisa berkata-kata. Itu adalah berkat Tuhan bagi kita.
Dan melalui semua yang ada pada kita, kita bisa memberkati orang lain. Engkau masih bisa menolong orang lain, menguatkan orang lain. Mungkin ada tetanggamu atau teman-temanmu yang saat-saat ini merasa putus asa. Mereka banyak yang mengeluh. Engkau bisa menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Bahwa pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita berharap kepada Tuhan. Kita bisa katakan itu, kita tidak boleh putus asa. Tapi kita harus tetap bersemangat menjalani kehidupan ini seperti apapun yang saat ini kita alami. Kita bisa meneguhkan, menguatkan semua orang yang saat-saat ini mengalami masalah, yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Bisa kita berdoa kepada Tuhan untuk memberkati orang lain. Itu bisa kita lakukan karena mulut kita masih bisa berkata-kata. Sekalipun mulut kita tidak bisa berkata-kata, hati kita bisa berbicara kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberkati orang lain. Sekalipun engkau tidak bisa memberikan bantuan secara materi kepada orang lain. Tapi kita bisa membantu, bisa memberkati mereka dengan kata-kata, dengan sikap kita, dengan senyum kita. Kalau kita berjumpa dengan orang lain, kita bisa tersenyum, itu juga sudah memberkati orang lain. Memberikan kedamaian, ketenangan kepada orang lain. Itu memberkati mereka. Dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan memanggil kita untuk memberkati. Kalau kita memberkati, maka kita akan diberkati. Kalau kita diberkati, maka kita memberkati. Jangan pernah ada di antara kita yang berkata bahwa kita tidak diberkati oleh Tuhan. Semua kita pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Oh haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. Dari 1 Petrus. Dari 1 Petrus saudaraku. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Ya. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Saya baca untuk kita. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tuhan memanggil kita untuk memberkati, sangat jelas di dalam ayat ini. Bukan untuk mengutuki orang lain. Bukan untuk memaki-maki orang lain. Bukan untuk mencaci maki orang lain. Tapi kita memberkati. Kita memberkati. Situasi sulit seperti apapun Tuhan katakan, kita memberkati. Itu bagian kita. Kalau kita memberkati dikatakan berikutnya tadi, kita akan memperoleh berkat. Jadi jangan pernah kita memikirkan diri kita sendiri. Kalau memikirkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa memberkati orang lain. Kalau kita fokus melihat diri kita, fokus terhadap diri kita, fokus terhadap keluarga kita sendiri, maka tidak bisa kita menjadi berkat kepada orang lain. Tapi kalau fokus kita
memberkati orang lain, maka Tuhan akan memberikan kepada kita berkat. Tuhan akan memberkati kita, kita akan memperoleh berkat daripada Tuhan. Bagian kita adalah memberkati orang lain. Kalau kita lihat saudaraku di dalam Alkitab, sangat jelas kalau kita lihat Paulus dalam kehidupannya sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah seorang yang sangat keras, sangat pembenci. Dan dia rela mau untuk membunuh. Berarti bisa dikatakan juga dia adalah seorang pembunuh. Dia banyak menyesah orang-orang, menyiksa orang-orang, masukkan ke dalam penjara. Itulah kalau kita lihat seorang Paulus yang sebelumnya namanya Saulus. Tapi kalau kita lihat setelah dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sebelumnya dia mungkin pemarah, garang orangnya. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, apakah situasinya mulus? Tidak. Ada banyak hal yang dia harus lewati, saudara. Kesulitan-kesulitan yang dia alami. Luar biasa. Tantangan, rintangan yang dia hadapi luar biasa. Kesulitan dalam hidup luar biasa. Siksaan-siksaan, penderitaan yang dia alami secara fisik luar biasa. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia selalu memberkati. Itulah Paulus. Beberapa kali dia disesah, dilempari dengan batu. Dia pernah diseret sedemikian rupa seperti binatang. Setelah diseret beberapa ratus meter mungkin, tubuhnya mungkin sudah berdarah-darah. Sudah begitu lemah, lesu. Karena secara fisik, dia disiksa sangat luar biasa. Dan karena siksaan yang begitu berat yang dialaminya secara fisik, orang yang menyeretnya, mereka berpikir bahwa dia sudah mati. Sehingga mereka membuang dia seperti itu saja. Seperti sampah dibuang begitu saja. Paulus. Karena mereka menyangka dia sudah mati. Itu adalah siksaan, penderitaan yang dialami oleh Paulus. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak kesulitan hidup yang dia alami. Dia berlayar, kapalnya karam di tengah laut. Sehingga mereka terombang-ambing sedemikian itu. Sepertinya susah mereka untuk berharap. Karena di tengah lautan, kapal mereka karam. Terombang-ambing mereka memohon pertolongan kepada siapa di tengah-tengah lautan. Tapi walaupun demikian, Paulus menjadi berkat di tengah-tengah orang itu. Paulus seorang tahanan. Mungkin pada saat itu kita tidak tahu apakah tangannya diikat atau tidak, dirantai atau tidak. Tapi dalam situasi sulit seperti itu pun dia bisa memberkati orang lain.
Itu Paulus. Dia banyak juga mengalami kelaparan. Penderitaan-penderitaan yang dihadapi oleh Paulus. Begitu banyak. Dia pernah mengalami kedinginan, tidak punya pakaian. Kesulitan yang luar biasa yang dialami Paulus. Tapi walaupun demikian, dia tetap bisa menjadi berkat kepada orang lain. Bahkan sampai sekarang ini, saudaraku, dia di dalam kita bisa diberkati oleh Paulus. Melalui tulisan-tulisannya yang diilhamkan oleh Tuhan, dia tuliskan di dalam Alkitab ini, dan ini adalah menjadi berkat buat kita dan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dalam situasi apapun keadaan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberkati orang lain. Kita harus ada di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, mindset kita, paradigma kita adalah kita dipanggil untuk memberkati. Itu sudah menjadi moto kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Saya percaya kalau itu menjadi moto kita, itu melekat di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, maka kita akan tetap pegang teguh panggilan kita itu untuk memberkati orang lain. Ya, sekali lagi tidak peduli situasi apapun, masa apapun dalam hidup kita. Baik itu dalam masa baik atau masa sulit, kita tetap memberkati orang lain. Karena itu sudah menyatu dalam jiwa kita, menyatu dalam hati kita. Itu menjadi moto kita. Ya, seperti ikat pinggang kemanapun kita pergi. Itu sudah menjadi satu paket dalam hidup kita. Bahwa saya dipanggil untuk memberkati orang lain. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, maka itu kita tetap pelihara. Memberkati orang lain, memberkati orang lain, memberkati orang lain. Di tengah-tengah situasi pandemi yang saat ini sedang terjadi di muka bumi, saya percaya kalau kita melakukan bagian kita, memberkati orang lain, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita tahu, saudaraku, di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab dituliskan, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-27. Saya baca untuk kita mulai. Ini seorang Paulus, dia tidak egois. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia memikirkan orang lain. Dia ingin memberkati, dia ingin memberkati, dia ingin memberkati. Itu sudah menjadi gaya hidupnya. Dan itulah yang menjadi teladan yang diberikan oleh Paulus kepada kita. Salah satunya memberkati orang lain. Ya, saya baca, saudaraku, Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Ayat 28 saya baca, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Saya baca ayat yang ke-29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Judea.
Ya, ayatnya yang ke-30, hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, kita lihat saudaraku, Paulus dia tidak egois. Kalau dia memikirkan dirinya sendiri, maka bantuan-bantuan itu akan menjadi bagiannya. Dia akan menikmati semua bantuan-bantuan itu. Tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan orang lain. Dia memikirkan orang yang ada di Judea, hamba-hamba Tuhan yang ada di Yerusalem, penatua-penatua. Dan dia katakan semua apa yang dikumpulkan ini, bantuan ini, kirimkan semuanya kepada saudara kita yang ada di Judea, di Yerusalem. Nah, ini sikap daripada Paulus dalam menghadapi kesulitan dalam hidup, tantangan dalam hidup. Kalau kita lihat saudaraku di dalam 2 Korintus, ya, sangat jelas di situ dikatakan 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 saya baca. 2 Korintus 4 ayatnya ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat yang ke-9 saya baca, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, diseret sedemikian itu, namun tidak binasa. Dia tetap bersemangat menghadapi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini. Dia tidak putus asa, saudaraku. Tapi dia melihat bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya dia menggunakan hidupnya untuk memberkati orang lain. Dimanapun dia berada, dia selalu memberkati orang lain. Di dalam penjara dia memberkati orang lain. Ketika dia ada di Roma, dia memberkati orang lain. Dimanapun dia berada, dia memberkati orang lain. Nah, inilah panggilan kita, saudaraku, untuk ada di dunia ini. Untuk memberkati, untuk memberkati, untuk memberkati. Jadi kalau ada yang mengeluh di tengah-tengah situasi sulit saat ini, berarti dia belum memiliki fondasi yang kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kalau seseorang itu memiliki fondasi yang kuat, dia sudah mengerti moto kehidupan untuk mengikut Tuhan Yesus, yaitu untuk memberkati orang lain. Maka dia tidak akan pernah mengeluh lagi dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah bersungut-sungut lagi dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah lagi menyalahkan orang lain dalam hidupnya. Tapi yang ada dari mulutnya keluar kata-kata berkat. Kata-kata syukur kepada Tuhan. Itulah yang keluar dari mulutnya. Dia tetap tenang. Dia tetap sabar menghadapi apapun masalah di depannya. Dia tidak putus asa. Tapi dia tetap kuat, dia tetap gagah perkasa. Seperti seorang pahlawan, bahkan lebih daripada seorang pahlawan yang berebut kota. Saudaraku, ada seorang anak perempuan. Dia datang kepada ibunya. Dia mengeluh tentang situasi yang dihadapinya dalam rumah tangganya.
Dia menceritakan bagaimana sikap suaminya sangat jauh berbeda ketika sebelum menikah. Pada saat pacaran semuanya indah sepertinya. Kata-katanya manis, sikapnya manis. Tindakannya semuanya baik adanya. Sehingga dia mau menikah dengan si laki-laki itu. Tapi ketika sudah berumah tangga, sudah berapa bulan, 1 tahun, 2 tahun, dia sudah mulai melihat bagaimana aslinya suaminya. Sikapnya kadang-kadang kasar. Kata-katanya kadang-kadang kata-kata yang menusuk. Kata-kata yang merendahkan. Kata-kata yang kasar keluar dari mulutnya. Sehingga dia tidak merasa nyaman bersama-sama dengan suaminya. Terus dia curhat semuanya kepada ibunya, apa yang dialaminya dalam rumah tangganya. Dia berharap supaya ibunya membela dia. Belum lagi di kantor dia juga mengalami masalah yang begitu berat. Ada orang-orang di kantornya yang tidak senang kepada dia. Bosnya yang marah-marah kepada dia. Yang selalu menyalahkan dia sehingga dia tertekan di kantornya. Itu membuat dia begitu sangat tertekan hidupnya. Sehingga dia merasa tidak kuat lagi. Dan dia akhirnya curhat semuanya kepada ibundanya. Dan apa yang dikatakan oleh ibunya, dia berkata kepada anaknya yang perempuan ini, dia bawa anaknya, ayo kita ke dapur. Dia bawa anaknya ke dapur. Lalu dia berkata kepada anaknya perempuan, ini ada 3 panci. Oke, panci itu masukkan di atas kompor semuanya. Dan setelah itu masukkan air. Lalu anak perempuannya taat. Dia masukkan air di atas panci. 3 panci, 3-3-nya. Setelah itu orang tuanya, mamanya berkata kepada anak perempuannya itu. Setelah itu masukkanlah wortel. Panci yang pertama. Lalu masukkan telur di panci yang kedua. Lalu masukkan di panci yang ketiga, yaitu biji kopi yang sudah ditumbuk. Lalu masukkan kopi itu ke dalam air. Lalu masak setelah beberapa menit, 30 menit, direbus semuanya. Apa yang terjadi? Dikeluarkan semuanya. Wortel dikeluarkan, telur dikeluarkan. Demikian juga kopi dimasukkan ke dalam mangkok, gelas, ke dalam gelas, saudaraku. Lalu ibunya berkata kepada anaknya yang perempuan, kamu lihat anakku, bagaimana wortel sebelum dia direbus, dia begitu terlihat kuat. Tapi setelah dia direbus, apa yang terjadi? Nampak bahwa wortel itu menjadi lembek. Wortel itu menjadi lunak. Wortel itu menjadi kelihatan lemah. Berbeda, berubah. Setelah digodok sedemikian rupa, direbus sedemikian rupa, berapa menit di perapian, dia menjadi lesu dia. Menjadi lunak, menjadi lembek, menjadi lemah. Berbeda dengan telur, saudaraku.
Telur yang kelihatannya rapuh, sangat rapuh, mudah pecah. Kalau dia jatuh saja, maka dia akan pecah berantakan. Dan tidak bisa lagi dinikmati. Tapi setelah dia direbus beberapa menit kemudian, maka dia berubah menjadi keras. Hatinya berubah, tidak lagi lembut, menjadi keras. Hatinya menjadi keras. Ada sesuatu di dalam dirinya yang disimpan, hal-hal yang pahit dalam hidupnya. Kebencian. Keras hati, dia tidak mau mengampuni orang lain. Jadi keras setelah dia direbus. Tapi kita lihat yang ketiga, biji kopi yang sudah ditumbuk itu, yang sudah digiling, yang dimasukkan ke dalam air yang panas, yang mendidih. Lalu dituang ke atas gelas, ke dalam gelas, saudaraku, dituang ke sana. Apa yang terjadi? Kopi itu berubah menjadi harum. Harumnya menjadi semerbak kemana-mana. Dan beberapa meter dari kopi itu bisa merasakan bau yang harum itu. Bau kopi yang sangat menyenangkan. Dia mengubah situasi. Air yang tadinya jernih, sekarang berubah menjadi kopi, menjadi hitam. Dia mengubah situasi. Dia mempengaruhi situasi. Walaupun di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. Dari sini kita bisa melihat, saudaraku, bahwa masalah yang mereka hadapi, ketiga-tiganya ada wortel, ada telur, ada kopi, adalah masalah yang sama. Mereka direbus, mereka dibentuk, sama. Masalah yang mereka hadapi sama. Kesulitan yang mereka hadapi sama. Tapi reaksinya berbeda. Responnya berbeda. Mungkin di antara kita juga ada yang seperti wortel, atau seperti telur, atau seperti kopi. Ketika kita saat-saat ini menghadapi kesulitan, tekanan dalam ekonomi kita, mungkin saat ini kita sedang ada di dalam air yang direbus, dibentuk oleh Tuhan. Tapi setelahnya, apakah kita tetap bisa memberkati orang lain? Apakah kita tetap bisa memberkati orang lain? Di tengah-tengah kesulitan, kita bisa mempengaruhi orang lain. Supaya menjadi lebih baik. Tuhan mau, saudaraku, supaya kita menjadi berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau kita lihat, saudaraku, bagaimana kehidupan kita saat-saat ini, inilah sangat menentukan siapa aslinya kita sesungguhnya. Kalau kita bisa melewati masa-masa sulit ini, maka akan kelihatan aslinya siapa diri kita. Sama seperti wortel yang nampaknya sebelumnya dia kuat kokoh. Tapi setelah dia masuk dalam pencobaan, penderitaan, kesulitan, dia direbus sedemikian itu.
maka dia berubah menjadi sangat lunak, menjadi lemah, tidak lagi kuat. Mungkin banyak keluhan-keluhan di dalam dirinya, mungkin menyalahkan orang lain. Dia tidak bersyukur. Demikian juga yang telur. Sebelumnya dia sepertinya terlihat lemah, mudah pecah, mungkin hatinya lembut, cair, karena ada di dalam telur itu cair. Hatinya lembut. Tapi setelah dia menghadapi masalah, penderitaan dalam hidup, kesulitan dalam hidup, berubah. Sifat aslinya menjadi nampak, terlihat. Dia menjadi keras hati. Dia tidak lagi mudah untuk mengampuni orang lain. Dia menyimpan kepahitan-kepahitan dalam dirinya. Hendaklah kita seperti kopi itu. Kita menjadi berkat kepada orang lain. Kita bisa menyatu dengan siapapun. Kita bisa bersosialisasi dengan siapapun. Tidak pandang bulu siapapun dia. Karena kita tidak memandang bulu. Tidak memandang strata ekonomi siapapun. Tapi kita bisa menyatu dengan siapapun. Kita bisa mempengaruhi mereka yang lebih baik. Kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itulah kopi. Luar biasa. Kita harus menjadi orang yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan yang saat ini sedang terjadi. Kita tetap bisa memberkati orang lain. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, kita lihat lagi satu ayat lagi dari Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Saya baca untuk kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini adalah bagian kita juga, saudaraku. Untuk diri kita. Yaitu bersabar. Tapi ada tadi bagian kita untuk orang lain. Yaitu memberkati orang lain. Tapi di satu sisi, kita harus ambil bagian diri kita, yaitu bersabar. Dalam menghadapi situasi sulit saat ini. Ya, mungkin saat ini juga kita sedang memasuki masa resesi. Indonesia sedang memasuki masa resesi ekonomi. Mungkin lebih lagi nanti tekanan-tekanan terjadi. Masalah-masalah kita alami mungkin bisa lebih lagi. Karena kesulitan yang saat ini sedang melanda dunia. Tapi percayalah, kalau kita tetap pegang teguh moto kita untuk memberkati orang lain, maka kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Kita akan bisa survive. Kita akan bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan. Karena kita selalu pegang prinsip
yaitu memberkati orang lain. Dalam situasi sulit seperti apapun, ingatlah bahwa kita harus memberkati orang lain. Itu adalah pilihan kita yang utama, ya, memberkati orang lain. Setelah Tuhan memberkati kita, memberikan nyawanya bagi kita, memberikan kepada kita keselamatan, maka bagian kita memberkati orang lain. Karena Tuhan katakan tadi bahwa kita dipanggil untuk memberkati, saudaraku. Kita diselamatkan oleh Tuhan untuk memberkati. Ya, sekali lagi saya katakan kepada kita semua, kita dipanggil untuk memberkati. Amin. Haleluya. Kita dipanggil untuk memberkati. Bagian Tuhanlah yang nanti akan memberkati kita, mengirimkan berkat-Nya kepada kita. Itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita lakukan, saudaraku. Ya, dalam Amsal 16 ayat yang ke-32 ini dikatakan sekali lagi bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tuhan mau supaya kita bersabar, ya, menjalani apapun yang saat ini sedang terjadi. Kalau kita bersabar, maka pasti kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita pasti akan bersyukur kepada Tuhan. Maka kita akan tetap tersenyum melihat situasi, kondisi apapun yang saat ini sedang terjadi, yang kita alami. Kita akan tetap menjadi orang yang memberkati. Dikatakan, saudaraku, bahwa kita lebih daripada seorang pahlawan. Nah, ini luar biasa. Kalau kita sabar menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan yang kita hadapi saat ini, maka kita lebih daripada seorang pahlawan yang merebut kota. Oh, haleluya. Haleluya. Jadi kita adalah semua pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Di tengah-tengah kesulitan ini, kita menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Yang merebut kota, yang merebut jiwa-jiwa untuk Tuhan. Yang memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan, yang menguatkan jiwa-jiwa. Yang mungkin ada orang banyak yang putus asa di sana, kita rebut hati mereka, kita menguatkan mereka. Itulah seorang pahlawan. Seorang pahlawan, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia tetap pada misinya. Visi yang Tuhan sudah tanamkan dalam dirinya. Untuk boleh merebut kota. Itulah visinya, merebut kota. Dan itu juga menjadi bagian kita, saudaraku. Untuk boleh merebut kota. Merebut kota. Jiwa-jiwa yang saat ini banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kuncinya adalah kesabaran. Kesabaran. Jangan kita menjadi gelisah. Tapi kita boleh tenang supaya kita bisa tetap berdoa kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita saat ini siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Oh, haleluya, Jesus. Oh, haleluya, Jesus. Oh, haleluya, Jesus. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Yang sudah mempersiapkan roti perjamuan kudus, demikian juga anggur,
yang sudah dipersiapkan semuanya boleh diambil. Boleh roti dipegang di tangan kanan. Oh, haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih. Sementara kita sedang mempersiapkan, boleh kita naikkan satu pujian. Darah-Mu sucikanku. Darah Yesus yang sudah menyucikan kita dari dosa. Oh, haleluya. Itulah panggilan Tuhan bagi kita. Kita dipanggil untuk menjadi anak-Nya. Kita ditebus oleh darah Yesus. Oh, haleluya. Darah-Mu sucikanku. Haleluya. Sucikanku, darah-Mu si kehidupan, darah-Mu sucikanku, bagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesusku. Oh, haleluya. Yang mulia. Pada saat malam ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untukmu. Dan sebelumnya Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa tubuhnya adalah roti yang turun dari surga. Dan Dia berkata bahwa tubuhnya adalah makanan. Dan Tuhan Yesus juga berkata barang siapa makan tubuhnya maka akan ada kehidupan di dalam dirinya. Itu sebabnya pada saat ini kita bersama-sama boleh menikmati tubuh Tuhan Yesus. Roti yang turun dari surga. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami boleh Tuhan menikmati roti ini. Tubuh Tuhan yang sudah turun dari surga. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, mari kita makan bersama-sama. Boleh kita angkat minuman atau anggur di tangan kanan kita. Setelah makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan. Hal yang sama Dia membagi-bagikan cawan itu kepada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian. Darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan untuk kita. Menjadi perjanjian, menjadi darah perjanjian. Yang mengampuni kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk darah Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus berkata,
Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, maka dia akan memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Oh, terima kasih Tuhan untuk minuman yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Itu darah Tuhan Yesus yang boleh menyucikan kami dari segala dosa kami dan meliputkan kami dari setiap mara bahaya. Darah Yesus yang senantiasa menyelimuti kami dari segala sesuatu hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa, bahkan darah Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, yang menguatkan tubuh kami, memberikan kepada kami kesehatan yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini kami minum darah Tuhan Yesus, yaitu minuman yang saat ini sudah ada di tangan kanan kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk boleh kami mengambil persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu hal yang sangat dahsyat, yang sangat besar dalam kehidupan kami, bahwa kami boleh bersatu dengan Tuhan, Tuhan Yesus bersatu dengan kami. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kebaikan Tuhan. Oh haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima berkat daripada Tuhan. Glory haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Pandang Tuhan Yesus yang saat ini ada di depanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat kepada semua orang yang engkau bertemu, yang engkau bersosialisasi, engkau berteman, engkau menjadi berkat kepada setiap orang. Siapapun yang menjadi temanmu, engkau boleh menjadi berkat kepada mereka. Tuhan membuat apapun yang engkau kerjakan di saat-saat pandemi sekarang ini, kesulitan, masa-masa resesi ekonomi saat ini, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau menjadi bersinar sama dengan kopi. Engkau bisa mempengaruhi orang lain untuk boleh menyatu, untuk boleh engkau menjadi berkat kepada semua orang itu. Oh haleluya, Jesus. Tuhan melindungi engkau daripada si jahat, daripada orang-orang jahat. Tuhan memelihara hidupmu, keluar masukmu, daripada menabrak atau ditabrak. Tuhan lindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Haleluya. Dan kami terus tidak lupa Tuhan untuk memperkatakan, mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus yang menyelimuti kami senantiasa. Dan kami teringat Tuhan untuk Ibu Sembiring yang sudah dioperasi pada hari Sabtu yang lalu. Sabtu kemarin, biarlah kiranya Tuhan yang memulihkan keadaan Ibu Sembiring. Tuhan yang menolong dia supaya boleh tubuhnya Tuhan yang lemah boleh dikuatkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Pasca operasinya boleh Tuhan dia semakin kuat, semakin segar, semakin sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Sembiring, berkati anak-anaknya yang merawat di rumah sakit, suster, dokter, berkati semuanya. Obat-obatan yang diberikan, berkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Semua berkat-berkat-Mu ya Tuhan menjadi bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan kita berjumpa kembali nanti dalam ibadah kita hari Minggu mendatang. Haleluya, haleluya.